Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ghairil maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membahas tafsir ayat 63 surah Al-Baqarah. Minggu yang lewat tafsir ayat 62 telah habis kita bahas. Jadi malam ini kita melanjutkan ayat 63. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan ingatlah, ujar Allah, dan ingatlah ketika kami di sini Allah mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu seraya kami berfirman. Allah berfirman, ujar Allah, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 63. Ayat ini berbicara atau membahas tentang peristiwa yang mereka alami ketika menolak melaksanakan kandungan kitab suci Taurat. Yahudi itu semalam kitabnya adalah Taurat lah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Yahudi adalah umat Nabi Musa atau Bani Israel. Yahudi itu umat Nabi Musa atau Bani Israel. Kitabnya adalah Taurat. Nah, jadi ayat ini membicarakan tentang peristiwa yang mereka kaum Yahudi mengalami ketika menolak melaksanakan kandungan kitab suci Taurat. Yahudi ini kada mau mengamalkan, kada mau melaksanakan ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Waktu itu kan memang kaum Yahudi, Nasrani atau Bani Israel adalah umat Nabi Musa yang berpegang dengan kitab Taurat. Al-Quran belum diturunkan, karena Al-Quran kan diturunkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum ada lagi. Nabi Muhammad belum dilahirkan. Nah, jadi kitab Taurat ini pegangan oleh kaum Yahudi. Tapi kaum Yahudi itu tidak mengamalkan isi kandungan atau ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Sama mungkin kita umat Islam ini juga ada di antaranya yang tidak mau mengamalkan kandungan isi ajaran Al-Quran. Di antaranya misalnya tidak mau menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Nah,
Sholat 5 waktu ini kan diturunkan Allah zaman Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Tapi kalau ada di antara kaum muslimin yang kada sholat 5 waktu, berarti di antaranya itu tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Puasa Ramadan, nah itu diturunkan Allah zaman Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Kalau di antara kaum muslimin kada puasa Ramadan, berarti tidak mengamalkan. Berzakat, iya juga. Naik haji bagi yang mampu, iya juga lah. Tapi bila kada mengamalkan itu, berarti di antara kaum muslimin ini tidak mengamalkan kandungan atau ajaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, begitu juga tadi Yahudi, mereka menolak atau tidak mengamalkan kandungan yang ada dalam kitab suci Taurat. Ketika itu Allah memerintahkan malaikat untuk mengangkat gunung Tursina. Namanya Gunung Tursina lah itu. Atau dikenal juga Bukit Tursina. Ada dalam surah At-Tin. Wat-tini wad-zaituni wa turisinina. Nah, turisinina itu Tursina, Bukit Tursina. Hebatnya Allah. Allah bersumpah kepada buah tin, Allah bersumpah kepada buah zaitun, Allah bersumpah kepada Bukit Tursina. Nah, bolehlah Allah bersumpah itu, boleh. Karena tidak ada lagi yang peningginya selain Allah. Jadi Allah itu paling tinggi sudah. Jadi Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Tapi kalau kita bersumpah tidak dengan selain Allah, maka kita haram. Bersumpahnya tidak dengan selain Allah itu haram. Demi matahari, demi pohon, demi kuburan, nah itu haram kita lah, syirik. Tapi kalau Allah bersumpah demi bulan, demi bintang, demi matahari, demi Bukit Tursina, kada apa-apa. Karena kada ada lagi yang mengatasi Allah lah. Nah, kalau kita di bawah Allah, jadi kada boleh kita bersumpah kepada selain Allah. Jadi harus bersumpah demi Allah. Nah, tapi betul-betul dilaksanakan. Kada berdusta. Kalau berdusta demi Allah, berdusta berdosa juga. Nah, demi Allah, aku kada korupsi. Ya. Nah, misalnya, tapi duitnya banyak korupsi. Nah itu berdosa, 2 wuting dosanya. Pertama dosa bersumpah palsu, kedua dosa korupsinya. Nah, itu lah. Nah, demi Allah saya tidak korupsi ya. Kenapa ditangkap KPK? Ya Allah, demi Allah saya tidak korupsi. Ya. Lain Anas Urbaningrum inya model tahu kira-kira Anas ini berkeluarga dengan orang Halabiu. Jar Anas, kalau saya korupsi lah sesen, kalau saya korupsi sesen rupiah pun gantung saya di Monas. Ujar Anas. Kan inya kada korupsi sesen, inya korupsi miliaran. Nah, itu. Jadi Anas ini ada korupsi sesen, tapi Anas korupsi miliaran. Itu. Jadi kada digantung. Itu nya. Itu Mahalabiu lah. Nah, itu. Tahu Ruhut Sitompol nang pengacara tuh, nang rambutnya itu nah, jernya. Kalau modelnya tuh nah, tidak benar nang semalam apa bang apa tuh nang zaman SBY itu. Wah, itu potong telinga saya aja. Oh, itu. Wah, ujur juga korupsi juga sama ya. Tapi kada dipotong nah telinganya. Jadi kita nih bersumpah tapi kada wani juga lah. Nah, itu seharusnya bila bersumpah tuh akibatnya tuh harus wani itu lah. Tapi bila berjanji dipotong lah. Nah, itu. Potong telinga saya ya kan. Nah,
bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Bukit Tursina ini adalah tempat atau ya wadah Nabi Musa alaihi salam berkhalwat, bersemedi, bersunyi diri di sana lah, berhalwat, bersemedi, berdoa lawan Allah, lalu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Taurat. Nah, dengan kitab suci ini Nabi Musa memimpin umatnya, membina umatnya lah, yaitu umat Yahudi, nah, Bani Israel. Cuma bubuhan Yahudi ini banyak kada maasi, tadilah banyak kada maasi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mengangkat gunung Tursina tadi, Bukit Tursina tadi diangkat lah oleh malaikat atas perintah Allah ke atas kepala mereka. Nah, gunung ini diangkat dienak di kepala bubuhan Yahudi itu supaya percaya tuh bahwa Allah tuh maha kuasa, lalu inya takutan, lalu melaksanakan ajaran yang ada dalam kitab suci Taurat. Nah itu. Dan ingat pula lah ujar Allah, ketika kami Allah mengambil janji bersumpah dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu. Nah, jadi berjanji diangkat. Itu menandakan bahwa Allah maha kuasa. Nang mengangkat tuh malaikat kada kelihatan ya Allah. Nah, seolah-olah Nabi Musa itu Allah ingin menampakkan bahwa Nabi Musa ini hambaku, utusanku. Nah, ikam hati-hatilah Nabi Musa, Bukit Tursina aja kawa ku angkat. Nah, demi supaya Nabi Musa itu diakui sebagai Rasul Allah. Nah itu. Ketika mereka pada mulanya memohon untuk melihat Allah di dunia ini dengan mata kepala. Nah ini terjadinya ketika kaum Yahudi itu minta lawan Nabi Musa hendak melihat Allah di dunia ini dengan mata kepala. Mata kepala itu ya mata biasa kita nih. Lalu Allah memperdengarkan kepada mereka halilintar yang mematikan. Maksudnya dengan halilintar itu kita mendengar aja gin kada kawa. Mendengar aja kada kawa, melihat kada kawa lagi apa. Kadang-kadang model huru hara tuh kan, model kerusuhan. Kita nih di sini di kampung nih jangan halilintar, sepeda motor aja gin nyari. Itu ngalih bener apa pandar lah. Nah, itu orang bungol lewat gitu. Nah, itu lah. Ngalihwana itu. Nah, apalagi halilintar lah. Nah, kada pintar lalu orang sembahyangan yang ya. Orang sembahyangan, seorang sudah kada sembahyang. Nah, itu. Kedua kali dosa. Nah, kena mbah mati minta disembahyangan di masjidnya. Nah, itu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala halilintar ketika Yahudi ini minta hendak melihat Allah. Hendak melihat Allah. Oh, coba harapnya. Coba kita ini umat Islam ini adalah yang hendak melihat Allah wajah ini kan ada. Kan adanya apa pada hendak melihat Allah tuh kayak apa gerang? Wajah Allah kayak apa gerang? Awak Allah kan kada ada. Jadi hebat kita nih umat Nabi Muhammad nih kada cerewet. Yahudi itu cerewet, hendak melihat Allah hanya didatangkan Allah halilintar di Bukit Tursina tadi. Datang halilintar nang mempekikkan telinga itu lah. Mata raum. Kada ada nang kawannya hanya itu. Halilintar itu kan ciptaan Allah. Allah itu sang pencipta. Yang ciptaan Allah aja datang kada kau melihat. Nah itu. Nah jadi Bapak dan Ibu, Allah memperdengarkan kepada mereka halilintar yang mematikan mereka, maksudnya pingsan. Dan setelah mereka dihidupkan kembali, lalu siuman sadar kembali, itu siuman lah.
Kekanakan, maaf kekanakan jangan bepander. Kedua penceramah malam ini kedua. Tabila ikan bepander bapak ampih. Mbak bapak berdua. Munya kada mau mendengarkan keluar. Kada bapak lah boleh aja. Kasihan yang lain, nah, kada jelas mendengar. Padahal bapak ini sudah menyaring nih, lah. Ini baterainya berapa biji kah? Kada tahu lah. Itu supaya orang tuh paham. Dapatnya kekanakan mengganggu lalu kena kada mereka halilintar yang mematikan, mati suri, model mati suri, lah, model mati koma tuh. Nah, dan setelah mereka dihidupkan kembali, sadar siumannya, lah, mereka ternyata menolak mengamalkan kandungan kitab suci Taurat karena menilainya berat untuk dilaksanakan. Nah, ya tadi kaum Yahudi itu tadi kada mau mengamalkan isi kandungan kitab suci Taurat. Termasuk semalam itu mereka dilarang menyembah anak sapi, tapi ternyata masih menyembah anak sapi. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Nah, kita jangan menuruti itu. Nah, jangan menuruti. Menghadapi pembangkangan itu, Allah mengangkat gunung Tursina atau bukit Tursina. Karena mereka membangkang untuk mengamalkan kandungan kitab suci Taurat, lalu diangkat Allah gunung. Gunung itu ngarannya Tursina lah, atau gunung Sinai. Dan mengancam untuk menjatuhkannya di atas kepala mereka. Nah, diangkat gunung bukit Tursina tadi diangkat, nah diandak di atas kepala nih bila kada mengamalkan dilabuh gunungnya dilabuh, wah, nah, di kepala kaum Yahudi itu. Nah, ketika itu barulah mereka tunduk dan sujud. Nah, alhamdulillah kaum Yahudi itu mbah diancam hendak diguguri gunung Tursina tadi, mau tunduk dan sujud, pertanda bersedia mengamalkannya. Konon mereka bersujud sambil mengarahkan pandangan ke arah gunung di atas mereka. Konon itu bahasa Banjarnya ujar habar. Nah, konon namanya. Konon ujar habar. Nah, menurut riwayat mereka itu bersujud sambil mengarahkan pandangan mukanya ke arah gunung di atas kepala mereka. Jadi bersujud tapi muka ke atas. Nah, jadi sujud di sini maksudnya menghormati. Jadi muhanya ke arah gunung. Takut jangan sampai gunung itu jatuh di atas kepala mereka. Munya kada diitihi, kalau kada diitihi ke atas kayak itu kenanya takutan kalau gunung Tursina tadi gugur ke kepalanya lah itu. Jadi mereka itu sujud dalam keadaan pandangan ke atas kepala melihati gunung bukit Tursina tadi di atas kepala yang diangkat oleh Allah lewat malaikat. Nah, itu sebabnya hingga kini cara sujud orang Yahudi adalah dengan mengarahkan sebelah wajah ke bawah dan sebelahnya lagi memandang menuju ke atas. Jadi Yahudi itu modelnya sujudnya kayak itu, ke bawah, ke atas. Modelnya lah ke bawah tuh memang lambang sujud ke bawah tuh. Tapi ke atas tuh takutan gunung tadi gugur. Gunung tuh jatuh ke kepalanya itu, jadi paksa ke atas lah. Nah, itu. Nah, itu beliau memahaminya apa? Ketika Allah bertajalli, ketika Allah ingin menampakkan dirinya ke gunung tadi, sebenarnya bukan diri Allah. Allah ingin menampakkan cahayanya aja, nurnya aja melalui gunung dengan satu cara yang tidak kita ketahui. Gunung tersebut bergerak bahkan hancur.
asap berterbangan, guntur bersahut-sahutan, kilat menyambar. Hanya nur Allah, hanya nur Allah yang bertajalli di atas gunung tadi sudah luar biasa keadaannya. Hanya nur Allah, bukan zat Allah. Kaum Yahudi hendak zat Allah. Yahudi tadi hendak melihat zat Allah, melihat wajah Allah. Hanya cahaya Allah yang bertajalli nampak di atas gunung sudah kacau semua. Ya tadi nang kaya halilintar tadi lah kada mendengar lagi. Nah itu hanya cahaya Allah aja lah, belum Allahnya yang bertajalli. Nah bertajalli itu menampakkan dirinya. Nah itu pun membuat mereka pingsan. Nah ini tadi guntur bersahut-sahutan dan kilat menyambar. Ya halilintar tadi lah. Nah ketika itu boleh jadi mereka bagaikan melihat gunung seperti awan yang berada di atas mereka. Gunung tuh kayak awan, kayak awan di atas kepalanya. Karena itu pula dalam surah Al-A'raf dinyatakan, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa itu akan jatuh menimpa mereka. Jadi dalam surah Al-A'raf disebutkan kayak itu, gunung diangkat oleh malaikat atas perintah Allah, dianak di kepala, belum dijatuhkan lagi dianak di kepala. Nah mereka takut kalau gunung itu jatuh menimpa mereka. Munya gunung itu digugurakan habis tuh bang lah, lenyak semua. Jangankan itu ya, kalau kita nih manusia berdiri di rel kereta api, lewat kereta api began aja situ lemek ya lah. Nah apalagi gunung nang singganalan itu jatuh ke diri kita habis lah. Kada lemek lagi. Mbah Marijan aja kan kada di anu gunung. Mbah Marijan tuh kada digapit gunung, kada dijatuhi gunung. Mbah Marijan tuh gunungnya meletus, begana di situ. Mbah Marijan di atas gunung tuh kada mau balik, disuruh orang turun, Mbah Marijan turun sini, kada ya sini. Ini wasiat Sultan Hamengkubuwono. Wasiat Sultan Hamengkubuwono. Nah, Hamengkubuwono ke-9 berwasiat jaga. Kalau kita tuh kayak apa tuh lah. Nah, itu terserah Allah aja. Kada wani kita mau hukumi itu keyakinan Mbah Marijan kepada Sultan Hamengkubuwono lah. Nah, padahal kita tuh menyelamatkan diri disuruh. Ketika wabah ada di daerah orang, kita hendak masuk lalu orang ada wabah di orang. Itu di sana ada wabah, udah jangan masuk. Itu disuruh Nabi itu. Nah, ketika kita sudah di tempat kita ada wabah, kita kada boleh buka. Kenapa? Supaya jangan menyebar, jangan menularkan ke orang lain. Itu yang tadi kita hendak masuk ke daerah, ada orang memadahkan itu ada wabah situ, jangan masuk supaya kita jangan kena. Bujur itu namanya usaha, yalah. Nah, usaha. Jangan masuk, tapi bila masuk ke tempat wabah itu artinya kita mati konyol. Mati konyol tuh lah. Nah kayak itu juga pandemi COVID-19 nih. Seharusnya ketika di mana di Jawa, di Jakarta, di Bandung tuh ada wabah, jangan ke situ kita. Tapi kita nih kada masih tulakan ke Bandung. Ya kalau ke Bogor, ke Jakarta, ke Bali, tulak bulik di sana membawa wabah wadah kita. Lalu Banjarmasin kena juga. Itu Bang. Karena bubuhan kita nih ada yang kada masih tadi. Jaka bubuhan kita nih jangan tulakan dong lah. Began aja di Banjar
insya Allah kada tak umpat nang inilah aman-aman aja kita zona hijau. Tapi bukan kita nih, bukan Banjar nih ketujuh jua tulak. Nah itu. Imbah itu ditambah pulang orang asing datang juga ke Banjar. Nah dilihat akan. Nah ya orang asing datang juga. Nah itu pun lah. Jadi ada karena kawan. Lalu kita disuruh lockdown bagana di rumah berapa bulan rasa bebungulan lah. Itu begawe kada. Nah, berjualan kada apa ini timbul betianan bini itu ada juga lah nang kada produktif kada apa-apa nang produktif betianan ada dapat anak ada dapat cucu karena lockdown di rumah aja ya lah nah itu jadi ngalih mana kita itu lah. Nah, kada maasi tadi, kada maasi. Iya, lalu sedikit garing masuk ke rumah sakit langsung diponis COVID-19. Kenapa hanya masuk malam subuh meninggal dipadakan COVID? Nah, juga mau juga lah. Nah, itu kita kada paham juga lah. Nang betugas-betugas tuh nak kayak itu. Jadi dengan COVID lalu maaf, kesian jenazah kada dimandii. Jenazah tuh kada dimandii, dibungkus lawan plastik, ditayamumi di plastik, maulah tayamum di atas plastik. Dikuburakan, sekali dikuburakan tak kipayah pulang mayatnya dari Tebelah. Nah, itu kada menghadap kiblat pulang. Nah, mayatnya anu nih kayak ini aja dah. Kayak apa namanya? Betiharap bobal. Ini apa dah? Beti lantang aja mayatnya dalam Tebelah. Beti lantang salah orang hadap kiblat. Ambah itu kita keluarga umat Islam yang banyak nih pulang kada boleh menyembayangkan. Bubuhan perawat tuh aja menyembayangkan. Sekalinya sembahyang jenazah pakai rokok, pakai sujud, emak bungolnya. Itu. Ada nih di WA di HP ini ada nah. Sembahyang jenazah pakai rokok, Allahu Akbar, sami Allah. Maulah sembahyang jenazah kayak itu. Makmumnya dia makmum, subhanallah, Allahu Akbar, dia makmum. Kada pasi juga imamnya nang kada pintar. Ya Allah, aduh, orang punya anak melaksanakan jenazah itu kan belajar dulu, betakun dulu, ya kalau betakun lawan tuan guru. Betapun lawan ulama jangan asal gawi. Sudah dimandii kada, ditayamumi pakai di atas plastik, di dalam kubur kada menghadap kiblat, sembahyangnya salah. Nah, kita kada diizinkan beparak, kada diizinkan keluarga ini melihat, karena kalau anu tertular aja. Tapi gawiannya salah, kayak apa itu? Lalu ada nang kada hendak kayak itu mayat keluarganya dikarasinya karasan ya bekalahian diserangnya rumah sakit. Nah ada juga lah. Nah, belum lagi nang isu-isu huak macam-macam. Tapi bila mau jamaah akui mayat keluarga kita nih nang mati ini diakui sebagai COVID dapat duit aja. Ada nang madakan 5 juta dapat, ada nang madakan 10 juta, ada nang mengadakan 15 juta, bahkan ada nang mengadakan dapat 50 juta. Sampai ini kada ada bukti. Kada ada bukti. Maksudnya kayak ulun nih, rancang aja menyembayangkan nang mati COVID di badakan toh, kada ada orang menyulungi 50 juta. Lah, jadi benar kada. Tapi kalau ulun langsung menerima, nah bisa ulun mengakui betul disogok orang supaya mayat tadi diakui sebagai mayat COVID, diberi duit sekian. Nah sampai ini ulun kada ada, ulun kada kawa membuktiakan. Cuma ujar habar ada kayak itu, ujar habar. Nah, jualan kada pedagang, kada mau ojek, kada membeca. Akhirnya apa? Roda perekonomian mati. Kalau mati banyak yang stres. Ya kan? Kalau stres garing mati, hancur ekonomi Indonesia. Banyak yang jadi maling juga. Nah, itu yang dikehendaki oleh Cina dan Amerika. Nah itu Cina dan Amerika menghendaki kayak itu.
keadaan Indonesia ini. Nah, jadi maaf kadang-kadang pemerintah kita ini kada luas juga, kada sangat dewasa mensikapi ini yang dianggap Covid ini. Dan maaf Bapak dan Ibu, termasuk pemerintah, hitung aja yang mati itu selama sekian bulan pasti sekian itu juga, walaupun kada ada Covid tetap nang mati itu ada. Ya Allah. Nah, itu. Coba aja biar ini misalnya Covid habis, lihat aja berapa bulan ada nang mati sekian ratus, itu pasti. Karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tadi sudah berusaha, tapi bila ada wabah kita jangan masuk. Tapi bila kita sudah di dalam ada wabah, kita jangan keluar supaya jangan menularkan. Kemudian kita menjaga kesehatan, ya kan? Menjaga lingkungan bersih, menjaga rumah tangga kita bersih, menjaga makanan kita yang bergizi, yang halal, yang higienis dan sebagainya. Yang penting kita berusaha sudah menurut duniawi, menurut protokol kesehatan kita lakukan. Soal mati dan hidup itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja lah. Nah, tapi itulah kita Indonesia ini, maaf kada merasa kita nih hendak dihancur oleh Amerika dan Cina. Nah, lalu dihembuskanlah namanya COVID-19. Nah, itu. Ini di mana-mana ulun pada akan terserah aja hendak menerima kada lah. Nah, itu kada apa-apa. Nah, yang penting kita sudah mengikuti, sudah kan orang lockdown, hakun juga lockdown sekian bulan. Ya kan kada mengajar. Nah, kada begawi, ya kan hakun udah dah. Ternyata sampai ini kada apa-apa. Orang bekawinan, besasakan, bekajalan di bekawinan kada ada nang mati. Kada ada nang mati. Saban minggu bekawinan kada ada nang mati. Ini minggu ini di Sabilal bekawinan banyak undangan 1000 lah datang japian ke Sabilal itu. Lihat hibak tuh pasti ada. Minggu ini ada undangan orang di Sabilal. Nah, itu lah di Marabahan ada juga undangan. Datangi. Soal mati dan hidup jangan takutan karena itu Allah sudah. Jar Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang menciptakan mati dan hidup. Nah, dalam surah Tabarak tuh, allazi khalaqal mauta, dialah Allah Tuhan yang menciptakan mati, Allah menciptakan wal hayata, hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, ya Allah. Jadi Allah itu. Cuma kita jangan mati konyol. Mati konyol tuh biar aja jangan. Hidup mati Allah juga menentukan. Aku kada usah lagi berusaha. Nah, itu salah. Itu nang salah lah. Nah, jadi kita tahu hidup mati itu urusan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pengumuman Iwan. Nah, tapi bila ada pengumuman Iwan kayak itu, berarti itu sudah ketentuan Allah. Tapi kita tetap berusaha jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, jaga makanan kita, ya kan? Yang bergizi, yang halal, ya kan? Itu. Nah, sudah kita menjaga itu, mengikuti protokol kesehatan lah istilahnya. Nah, itu berarti kita tidak mati konyol. Kalau mati konyol tuh, iya tadi mau ucap ini ciptaan Allah, terserah Allah. Jar Allah mati, jar Allah hidup. Aku kada usah makan, aku makan bebarang aja. Nah, itu salah. Nah, itu yang salah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus tadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukan. Termasuk tadi contoh dalam kisah kaum Yahudi ini tadi, di atas kepala mereka ada gunung. Gunung itu hampir dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala mereka. Nah, sebagai ancaman apakah mereka ini taat kepada Allah atau tidak. Ternyata alhamdulillah kaum Yahudi ini mereka mau sujud, mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu
Allah menampakkan cahayanya saja, nurnya saja di Bukit Tursina lah, di Gunung Tursina tadi. Nah, ternyata gunung tersebut bergerak, bahkan hancur gunung tadi, asapnya berterbangan, kemudian guntur bersahut-sahutan dan kilat menyambar. Kesimpulannya itu adalah timbulnya halilintar. Nah, ketika itu boleh jadi mereka bagaikan melihat gunung. Gunung itu seperti awan yang berada di atas kepala mereka. Nah, lalu dalam surah Al-A'raf disebutkan tadi, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, kami mengangkat gunung di atas kepala mereka seakan-akan gunung itu naungan awan. Jadi kayak awan gunung tadi. Dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka, tapi kada. Nah, karena mereka mau taat dan sujud kepada Allah. Pendapat ini lebih logis. Lebih logis daripada yang pertama tadi. Dan banyak ulama selainnya yang menyatakan bahwa Gunung Tursina itu diangkat oleh Allah di atas kepala mereka. Nah, jadi gunung itu hanya diangkat, kada dijatuhkan Allah. Kalau dijatuhkan Allah itu Allah kejam lah. Nah, Allah masih kasih sayang. Memang ada riwayat-riwayat yang kandungan demikian, tetapi nilainya sangat lemah. Jadi ada yang menyatakan gunung itu dijatuhkan Allah juga. Selanjutnya ayat di atas tadi, ayat 63 menceritakan apa yang terjadi setelah peristiwa yang disebutkannya itu. Ketika peristiwa itu terjadi, Allah mengambil janji mereka. Apa janjinya? Yaitu peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kamu. Pegang teguh-teguh, maksudnya kitab suci Taurat itu betul-betul diamalkan. Kitab suci Taurat itu diamalkan. Itu janji yang diikat oleh Allah kepada Bani Israel atau kaum Yahudi. Dan ingatlah selalu, yakni amalkan apa yang ada di dalamnya, dalam kitab Taurat tadi, agar kamu bertakwa, yakni melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan ingat-ingat kandungannya, agar kalian dapat menghindar dari siksa, yakni siksa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama lawan ajaran Al-Qur'an. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, maka kita akan terhindar dari siksa. Gitu, Pak. Terhindar dari siksa. Nah, itu tadi ujar Nabi, bila ada wabah kita hendak masuk, jangan masuk. Jangan jadi masuk. Misalnya wabah tuh di Bandung misalnya, jangan ke Bandung kita, kada usah. Wabah di Bali jangan ke Bali, kita tahan aja, lockdown kali. Betul. Itulah supaya kita jangan kena ketularannya. Sebaliknya, kalau wabah itu di tempat kita juga jangan beralih, jangan buka supaya orang lain jangan kena. Nah, yang penting tadi jaga protokol kesehatan. Yang penting itu. Nah, tapi bila kita sudah berusaha kawal menjaganya, kesehatan, kebersihan rumah tangga, kebersihan lingkungan, kebersihan makanan yang higienis lah. Nah, jangan makanan yang sudah seminggu hanya dimakan, jangan, itu kada higienis. Makanya orang ada yang kada mau makan nasi arwah karena arwah nang bemasak lah, kada mau. Nah, nasi meninggal hari kada mau juga orang makan, basi lah. Nasi menuju hari, nah itu apalagi nasi menyelawi, nah itu harus dimakan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita yang penting menjaga sesuai protokol kesehatan. Sudah berusaha kita lah, nah itu yang penting. Lalu segalanya itu kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kada apa-apa lah, selamat aja kita lah. Nah, sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi lah. Nah, pada malam Sabtu yang akan datang, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.